Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Geosinergi bersama saya Alex, saya senior geotechnical engineer-nya PT Geosinergi Utama. Kesempatan kali ini kita mau coba tentang slope stability. Kenapa sih itu menjadi penting? Slope stability adalah salah satu service yang kami bisa provide. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu mau butuh bantuan bisa hubungi kami. Slope Stability Analysis atau analisis kestabilan lereng adalah proses evaluasi kondisi lereng untuk mengetahui tingkat keamanan terhadap potensi, kegagalan, atau longsoran. Analisis ini mempertimbangkan kondisi geologi, sifat mekanik tanah dan batuan, tekanan air pori, serta geometri lereng untuk menghasilkan desain yang aman dan efisien. Singkat saja, kita mau coba bahas nih, apa sih yang membuat slope stability ini jadi penting. Kenapa itu sangat dibutuhkan? Pertama, untuk alasan keamanan saat konstruksi. Kedua adalah saat selama dia bangunan atau lereng itu akan beroperasi atau melayani sesuatu, tentunya kita juga pengen aman toh. Nah, contoh yang saya pernah alami itu di sebelah kiri itu ada dua kasus. Kasus pertama adalah ketika mau membuat sebuah bangunan di atas lereng, ketika proses konstruksi terjadi, kolaps. Nah, yang sebelahnya itu yang GIF itu adalah saat mau membuka jalan di daerah tambang di Sulawesi. Ini kebetulan operator ekskavatornya berani banget. Nah, itu di depannya longsor. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah contoh yang pernah kami coba juga, pernah saya coba untuk keselamatan ketika saat pelayanan. Jadi waktu itu ada bencana, yang pertama itu di daerah Jakarta, itu ada longsor. Jadi ketika dikasih hujan lebat, mungkin developernya kurang aware pada saat itu, longsor. Nah, kemudian untuk 3 gambar di sebelahnya itu di daerah Bekasi, itu ketika infrastrukturnya sudah dibangun semua, tapi setelah dikasih hujan agak besar sedikit, dia longsor. Nah, untuk slope stability ini sendiri, kalau mungkin Bapak Ibu butuh referensi, itu sudah ada standarnya apa yang harus dilakukan, itu di SNI 8460 2017. Jadi untuk fieldwork, untuk laboratoriumnya, dan kemudian batasan-batasan apa aja sih yang harus diperhatikan. Kalau untuk fieldwork kita bisa lihat ada tentu saja yang mungkin Bapak Ibu familiar dan teman-teman familiar, itu ada bor, sondir, kemudian pengambilan sampel. Mungkin kalau untuk yang lebih ahli lagi, butuh spesifik di bendungan, mungkin kadang suka ada pressure meter, dilatometer, dan lain-lainnya. Untuk lab tentu ada index properties, ada mechanical properties, dan itu semuanya wajib dilakukan. Untuk berapa banyak sampelnya, berapa titik, jumlah pengujiannya, itu semua diatur pada SNI 84620 2017. Batasan-batasannya juga itu diatur di negara kita, sudah ada aturannya. Kalau untuk infrastruktur itu sangat ketat sekali, itu ada di 8460 2017. Dan mungkin kalau teman-teman bangunan ada di SNI 1726 atau 29 gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman mining itu ada Kepmen ESDM, itu cenderung lebih relax, lebih reliable, karena orang-orang yang masuk di daerah tambang bukan orang umum ya, itu kita semua sudah di training. Nah, ini contoh saja. Kalau requirement untuk analisis itu tentu saja ada FK. Kalau untuk bangunan ada deformasi, ada defleksi, ada FK push in, kick in, basal heave, seepage, dan banyak lainnya. Ketat ya. Jadi itulah kenapa slope stability itu sangat diperlukan, karena batasan-batasan yang ada di peraturan kita itu cukup ketat sekali demi keselamatan kita semua. Nah, untuk melakukannya itu ada 2 metode yang biasanya kami lakukan. Yang pertama adalah FEM, finite element, yang kedua adalah limit equilibrium. Finite element cenderung biasanya kita umum dipakai untuk bangunan dan infrastruktur ya, karena dia cukup detail outputnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk tambang. Kami pernah dapat 1-2 kali lakukan menggunakan
finite element karena memang dibutuhkan output yang cukup mendetil di bagian stage construction-nya. Kalau limit equilibrium mungkin teman-teman tambang sudah cukup hafal, ini cukup cepat, cukup reliable, cuman ya ada keterbatasannya. Nah, dari analisis itu dibagi lagi, pecah lagi jadi 4. Stage construction, atau istilah kerennya immediate slope analysis, TSUA, total stress and drain analysis. Ada kondisi gempa, ada kondisi jangka pendek atau SUA disebutnya, dan ada long termnya. Nah, ini masing-masing metode ada plus minusnya, dengan FOS minimumnya juga ada. Nah, kenapa sih banyak banget? Nah, karena setiap karakteristik earthwork atau pekerjaan tanah itu ada zona kritisnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau nge-cut lereng, kita mau potong sebuah lereng, yang perlu kita perhatikan adalah di short term dan di long termnya. Ada stress release dan lain-lainnya. Kemudian untuk kalau kita mau nimbun, yang justru yang kita harus perhatikan adalah saat kita mulai menimbunnya, stage construction-nya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah di saat immediate-nya. Dan tentu saja karena negara Indonesia ini gempanya luar biasa, pasti gempa itu harus diperhatikan. Bingung? Nah, jangan bingung. Cukup telepon kami aja, biar kami yang bingung. Oke, when in doubt, just contact us. Dadah!